warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yani Agustiningrum, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 6 Lingo. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sundoko akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian silakan Bapak Sundoko. Ya, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundoko, Kepala SD Negeri 6 Lingo. Ya. Untuk hari ini, ya, menurut Bu Yani apa yang bisa saya bantu untuk kegiatan panjenengan selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Sundoko ya, tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu. Selama ini ya, saat saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi ya, ini yang pertama saya melihat latar belakang ya, dan mengenali kasus tersebut Bu, ya, sehingga saya bisa mengategorikan ya kasus tersebut dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, jika kasus yang terjadi ini sama-sama benar ya, berarti masuk dalam kategori dilema etika. Tapi jika kasus yang terjadi ada benar dan salah, berarti masuk dalam bujukan moral. Saya beri contoh Bu ya. Misalnya dalam kasus seorang siswa ya yang terlalu sering mengikuti kegiatan lomba ya, sehingga anak tersebut ya ketinggalan pelajaran tentunya ya, tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, mana yang harus didahulukan? Nah, ini termasuk sebuah dilema ya, dilema etika ya. Ada juga kasus seorang guru atau PTK yang sering bolos tidak masuk sekolah ya, namun berusaha membujuk seorang operator sekolah ya untuk memanipulasi ya, izin ya dengan alasan ya demi kepentingan nama baik sekolah. Ini juga ada. Nah, ini termasuk dalam kasus bujukan moral seperti itu. Berarti banyak sekali kasus-kasus ya Pak ya, terjadi di lingkungan sekolah, ya, mungkin dari pihak siswanya ya, atau dari rekan-rekan guru PTK juga ya, Pak. Gitu. Ya. Kemudian nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam saya mengambil keputusan ya, saya akan mencoba menyikapi kasus tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang ada ya. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan murid. Ini yang perlu kita garis bawahi itu, demi kepentingan murid. Ini yang harus kita dahulukan, baru akan mengambil kebijakan di mana kepentingan tersebut tetap berpusat pada kepentingan pada anak didik dengan melihat hasil akhirnya seperti itu. Jadi untuk memutuskan nilai bagaimana keputusan terbaik ya Pak, jadi kemudian kepentingan murid terlebih dahulu itu yang paling penting. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, jadi dalam mengambil keputusan ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan, biasa pertama saya mengenali nilai ya, nilai dulu ya, nilai yang saling bertentangan ya. Dan yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya ya, dalam kasus itu ya. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya, dan mencari benar dan salah ya, baru saya membuat suatu keputusan. Setelah itu tidak lupa saya juga terus merefleksi dari hasil keputusan yang saya ambil tersebut. Jadi ada beberapa langkah-langkah ya, dalam menentukan nilai-nilai keputusan tersebut ya. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika Pak? Nah, langkah yang
afektif yang selama ini saya ambil di dalam menyelesaikan dilema etika adalah dengan kolaborasi. Saya berkolaborasi bersama dengan rekan guru ya. Tidak lupa juga selalu membangun komunikasi yang aktif ya untuk mengetahui tingkat manfaat ya dan keputusan yang bijak ya. Sehingga apa yang saya putuskan adalah benar-benar yang terbaik ya. Dan harapannya dapat mengakomodir kebutuhan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi langkah yang efektif menurut Bapak itu dalam mengambil keputusan tersebut itu yang pertama itu kolaborasi sih Pak. Iya. Rekan guru, kemudian juga membangun komunikasi yang aktif kepada semua rekan guru yang ada di sekolah ini. Benar. Kemudian Pak Dapo, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini pasti ada Bu ya. Nah, hal-hal yang tidak terduga juga pasti akan muncul ya. Namun bagaimana kita harus bijak di dalam menyikapi kasus yang ada ini dan harus bertanggung jawab dalam segala konsekuensi dari keputusan yang saya ambil tentunya ya. Tapi yang terpenting di sini adalah mengambil keputusan terbaik dari yang terbaik. Ini yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau tantangan itu pasti ada ya, karena pastinya akan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, itu pasti ada ya atas keputusan yang kita ambil. Nah ini terus ada Bu, seperti itu. Berarti mungkin banyak juga ya Pak ya untuk tantangan-tantangan yang ada dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan? Tidak ada Bu. Tidak ada jadwal khusus ya. Nah, tidak ada jadwal khusus. Namun ya di dalam menyelesaikan kasus ya ini bisa kita lakukan kapan saja ya, saat kasus tersebut ada dan harus ada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Jadi artinya seperti ini. Jadi penyelesaian kasus itu kita lakukan jika memang benar-benar ada kasus yang muncul seperti itu ya. Jadi saya sebagai seorang kepala sekolah nih memang harus sigap Bu ya dalam mengambil keputusan ya. Jadi saya tidak akan membiarkan kasus itu berlarut-larut dalam kebimbangan ya. Jadi kalau itu terjadi tentunya akan sangat berpengaruh pada ya, sebuah kepemimpinan. Berarti Bapak tidak mempunyai jadwal khusus ya Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kita harus sigap ya. Jadi kepala sekolah itu harus sigap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi begitu kasus muncul harus segera kita selesaikan. Tangani seperti itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di dalam menyelesaikan kasus yang muncul di sekolah ya, tentu kami tidak menyelesaikan sendiri Bu ya. Kami minta bantuan dengan guru-guru ya dalam penyelesaian kasus yang dihadapi sekolah ya. Jadi ada juga pihak-pihak lain ya, jika memang saya memerlukan ya, saya tetap meminta bantuan kepada yang lainnya. Kita fleksibel saja sesuai dengan peruntukannya ya, masalahnya apa itu. Jadi yang perlu saya minta bantuan untuk siapa, seperti itu ya. Berarti dapat bekerja sama dengan rekan-rekan guru ya, dan pihak-pihak terkait ya, sesuai dengan permasalahan tersebut. Ya, saya akan perlu masukan dari teman-teman juga dalam mengambil keputusan seperti itu. Kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Yeah. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan sesuai dilema etika tersebut Pak? Nah, gini Bu, hal terpenting yang memang perlu saya ambil ya, memang di dalam memutuskan ya sesuatu itu sangat tidak mudah
ya. Penuh dilema Bu ya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Namun ya sebagai seorang pemimpin ya, saya harus bisa menyikapinya dengan segera ya. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan peserta didik serta dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi ini dalam setiap keputusan ini memang susah ya, banyak tantangan ya. Tapi ya yang paling utama keputusan yang diambil ini memang harus benar-benar mempertimbangkan dan mengutamakan kebutuhan anak didik kita. Ini yang utama juga. Kebutuhan peserta didik kita utama. Demikian Pak wawancara saya terhadap Bapak Sundoko. Semoga dapat membawa kebaikan-kebaikan di sekolah kita ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rafid. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Bapak. Ya, di sini saya mohon izin akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya di sini akan mewawancarai nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Oke. Maaf ya Bapak nih. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika dan bujukan moral itu bisa kita kenali dari nilai-nilai yang saling bertentangan gitu. Jika nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut itu mengandung nilai baik melawan buruk, itu berarti bujukan moral. Tetapi kalau nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut itu baik melawan baik, berarti itu kita kategorikan dalam dilema etika. Berarti menurut Bapak itu nilai-nilai benar itu kalau dilema etika itu antara benar lawan benar, kalau untuk bujukan moral itu nanti baik lawan salah gitu. Ya, betul. Kemudian gitu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini ketika kita mengambil keputusan terkait kasus yang memuat dilema etika yang mengandung unsur nilai benar lawan benar itu, kita pertimbangkan kepentingan benarnya itu lebih besar yang mana gitu. Kemudian juga kita analisis resikonya yang paling kecil yang mana, baru kita ambil keputusan dan tentunya juga kita dasarkan kepada kebutuhan atau kepentingan peserta didik. Oke, berarti yang lebih utama memang kita harus perhatikan kebutuhan peserta didik ya. Karena untuk kepentingan kan nanti kita lihat dulu resikonya yang paling minimal gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, biasanya langkah-langkah yang kita tempuh untuk mengambil keputusan terkait dilema etika itu, yang pertama kita kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian kita juga kenali siapa saja yang terlibat di dalam kasus atau permasalahan tersebut. Kemudian berikutnya kita kumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kita analisis berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Kita musyawarahkan, kita ambil solusi-solusi yang bisa kita ambil, kemudian kita putuskan mana sekiranya keputusan yang paling baik. Kemudian nanti setelah diambil keputusan ya juga akan kita evaluasi lagi. Berarti ada, menurut Bapak itu ada beberapa langkah-langkah ya yang untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut. Jadi ada, mungkin kalau tidak salah ada 6 langkah juga ya. Dari mulai mengenali nilai dulu sampai melakukan refleksi hasil keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Nah, yang saya rasa cukup efektif ketika kita mengambil keputusan itu adanya komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik antara sesama warga sekolah atau sesama orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Nah, karena dengan komunikasi yang baik itu kita akan lebih mudah dalam mencari solusi-solusi dan menentukan mana keputusan yang paling baik. Jadi Bapak tadi menyimpulkan bahwa hal-hal yang dianggap efektif ya Pak, dan menurut Bapak itu adanya komunikasi yang efektif dari semua warga sekolah tersebut. Ya, kemudian ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang yang menjadi tantangan saat kita menentukan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu, kita perlu pemikiran yang lebih ketika menentukan nilai kebaikan mana yang lebih tinggi begitu. Kemudian kita juga harus mengenali resiko mana yang paling rendah sebelum kita dapat mengambil satu keputusan yang nantinya terbaik untuk semuanya. Berarti harus mempertimbangkan ya Pak, nilai kebaikan dan resiko yang ada tersebut. Kemudian ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Nah, kalau untuk jadwal khusus untuk penyelesaian masalah yang terkait dilema etika itu tidak ada, karena kan masalah itu bisa muncul kapan saja gitu. Nah, ketika masalah itu muncul, maka ya sebaiknya harus segera kita selesaikan. Dan terkait penyelesaiannya itu seketika atau tidak, itu tergantung dari seberapa besar permasalahan tersebut. Kalau masalahnya itu agak ringan, bisa kita selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau masalahnya lebih rumit, nah itu biasanya kita perlu pemikiran atau diskusi yang lebih sebelum mengambil keputusan. Jadi menurut Bapak berarti untuk menyelesaikan sebuah kasus tadi tidak mempunyai jadwal khusus ya? Karena masalah yang muncul kan tidak segera harus diselesaikan sekarang, tidak. Jadi tergantung permasalahannya juga. Kemudian ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang cukup membantu seperti tadi, komunikasi yang efektif. Kemudian terkait orang yang membantu itu, selain warga sekolah, itu biasanya saya juga minta masukan dari kepala sekolah yang lebih senior gitu, karena barangkali mereka sudah pernah mengalami permasalahan yang sama dan itu bisa kita tiru gitu. Dan selain dari kepala sekolah yang lebih senior, itu biasanya saya juga minta masukan dari pengawas sekolah. Jadi Bapak membutuhkan dari beberapa segi ya Pak, dari tadi mungkin dari rekan Jawa, dari senior-senior Bapak, dari Bapak pengawas juga. Ya, semuanya itu menggunakan komunikasi yang efektif tadi ya Pak. Kemudian yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Nah, masalah kan bisa muncul kapan saja gitu, dan ketika masalah itu hadir, maka sebaiknya memang harus segera kita selesaikan. Dan terkait masalah yang mengandung unsur dilema etika itu, memang kita tidak bisa mengakomodir semua kepentingan gitu. Dan untuk keputusan yang kita ambil terkait dilema etika itu tidak ada yang benar atau salah, selama keputusan yang kita ambil itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kepentingan peserta didik, kemudian rasa penuh tanggung jawab gitu Bu. Baiklah ya Bapak, cukup sekian pertanyaan yang dapat saya tanyakan pada Bapak.
atas jawaban dari Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.